Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional. Ini tampilannya kekinian ya teman-teman, karena ini kuenya saya modifikasi. Untuk rasa kuenya ini enak banget dan juga bikinnya sangat mudah ya. Kuenya cocok untuk dijadikan ide jualan. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 100 gram gula merah, jangan lupa gula merahnya disisir terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Lanjut tambahkan dengan secukupnya daun pandan, ini saya pakai daun pandan kering ya. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk airnya ini saya pakai sekitar 125 ml. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya untuk saus gula merahnya ini akan saya masak, jadi ini dimasak menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk. Jika saus gula merahnya sudah meletup-letup seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Selanjutnya ini akan saya saring, jadi ini harus disaring ya teman-teman, supaya kotoran dari gula merahnya tidak ikut tercampur. Jadi ini saus gula merahnya akan kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, ini teksturnya akan sedikit mengental seperti ini, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Didihkan air sebanyak 500 ml. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara. Ini saya pakai warna putihnya saja ya. Kemudian ini akan saya masak selama 5 menit. Setelah sekitar 5 menit dimasak, kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar. Lalu apinya akan saya matikan ya. Kemudian ini akan saya diamkan selama 30 menit tanpa api. Nah, ini hasilnya setelah didiamkan selama 30 menit. Ini memang belum matang ya. Kemudian ini bisa diaduk-aduk sebentar. Jika sudah, kemudian hidupkan kembali apinya, lalu akan saya tutup dan ini akan saya masak selama 7 menit. Setelah sekitar 7 menitan dimasak, kemudian apinya bisa dimatikan kembali. Lanjut ini akan saya diamkan kembali selama 30 menitan ya. Jangan lupa untuk pancinya ini ditutup supaya bisa matang sempurna. Nah, ini setelah sekitar 30 menit didiamkan, ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna ya. Kemudian bisa dibilas menggunakan air bersih. Setelah dibilas dan sudah ditiriskan, kemudian sagu mutiaranya dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian akan saya tambahkan pewarna makanan. Ini saya pakai pewarna makanan merah rose. Untuk takarannya bisa disesuaikan saja ya. Untuk yang selanjutnya saya tambahkan pewarna kuning dan juga pewarna hijau. Jika sudah, kemudian sagu mutiaranya ini bisa didiamkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga pewarnanya meresap. Siapkan wadah, lalu masukkan 10 sendok makan tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan juga 10 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan dengan setengah bungkus vanili bubuk. Tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini bisa diaduk-aduk hingga tercampur merata. Terakhir masukkan 125 ml air hangat. Jadi ini dimasukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Jadi untuk adonannya ini tidak perlu sampai kalis ya teman-teman, cukup sampai berpasir seperti ini. Kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang satu bagian saya tambahkan sagu mutiara. Jangan lupa sagu mutiaranya ini sudah ditiriskan ya. Kemudian ini bisa diaduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah dicampur sagu mutiara, teksturnya jadi lebih kalis seperti ini ya untuk adonannya. Jadi supaya sagu mutiaranya tidak terlalu berair, ini harus ditiriskan terlebih dahulu. Pastikan untuk tekstur adonannya tidak terlalu lembek dan bisa dibentuk seperti ini. Jika adonannya terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung kanji. Baluri tangan kita menggunakan tepung tapioka atau tepung kanji ya, supaya tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan. Lalu adonannya ini akan saya bentuk memanjang seperti ini. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai.
Untuk adonannya ini memang sedikit lengket, jadi tangan kita harus terus ditaburi dengan tepung tapioka ya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonannya habis. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan air yang sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan adonannya satu persatu. Jadi untuk adonannya ini akan kita rebus menggunakan api sedang ya. Ini direbus sampai adonannya mengapung. Apabila adonannya sudah mengapung seperti ini, kemudian bisa diaduk-aduk dan ini ditunggu beberapa saat ya, supaya adonannya benar-benar matang. Setelah didiamkan beberapa saat, ini tadi saya diamkan kurang lebih selama 2 menitan ya, kemudian ini bisa diangkat. Jadi untuk kuenya ini harus ditiriskan terlebih dahulu ya. Nah, ini hasil kuenya setelah sudah saya tiriskan. Jadi untuk satu resep tadi menghasilkan 1 piring penuh seperti ini ya. Untuk bahan pelengkapnya ini saya sudah siapkan 100 gram kelapa parut ya. Ini sudah saya kukus bersama dengan sejumput garam. Untuk pengemasannya boleh dikemas menggunakan styrofoam kecil seperti ini. Kemudian untuk sirup gula merahnya ini akan saya taruh ke dalam wadah ya supaya lebih rapi. Jadi ini saya masukkan ke dalam plastik es lilin ya. Ini saya pakai corong supaya lebih mudah untuk memasukkannya. Kemudian ini akan saya ikat bagian ujungnya. Selanjutnya tambahkan juga kelapa parut yang sudah disiapkan tadi. Jadi untuk pengemasannya bebas ya teman-teman, boleh dikemas dengan cara seperti ini, boleh juga dikemas dengan daun pisang. Jadi untuk cara pengemasannya ini bebas ya teman-teman. Ini sekarang saya mau coba mengemasnya menggunakan mika seperti ini. Jadi ternyata setelah dikemas menggunakan mika seperti ini tampilannya jauh lebih cantik ya teman-teman. Ini harga jualnya pun akan lebih tinggi. Terakhir tambahkan garpu kecil seperti ini. Untuk bagian tutup mikanya boleh diberi stiker ucapan seperti ini supaya lebih cantik tampilannya. Jadi meskipun hanya kue tradisional, ini tampilannya jauh lebih cantik ya setelah dimodifikasi. Dan untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman, kenyal dan juga lembut. Untuk tekstur cenilnya ini kenyal dan juga ada lembutnya ya teman-teman, jadi dia tidak keras. Bagaimana mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.